kalian lihat wazan atau contoh lafaz paling atas sendiri dari setiap bab. Contoh paling atas sendiri dari halaman 1 sampai halaman 8. Pasti ada bahasannya begini. Pasti ada pembahasannya begini. Ya enggak? Ya enggak? Pasti hurufnya ini. Iya. Pasti hurufnya adalah fa, ain dengan lam. Tidak ada yang lainnya? Tidak ada yang lainnya ya? Iya. Pasti itu sudah mulai dari bab pertama sampai bab 6. Ya enggak? Sampai bab 6 hurufnya ini. Ini tok hurufnya. Tulisannya sama, tidak ada yang dirubah. Ya enggak? Bab 3 tulisannya sama. Ya enggak? Ya. Tulisannya pasti sama kan? Nah, yang berubah apanya? Harkatnya. Kalau ini gini. Makanya fokus bacaan di fi'il madhi cuma fokus yang berubah ini. Huruf apa? Hah? Posisi jadi mana ain? Tengah. Berarti yang dimaksud dengan makmumul ain adalah yang tengah itu kalau wazannya fa'ala, berarti tengahnya itu berharkat fat. Kalau wazannya fa'ila, tengahnya huruf berharkat kas. Kalau fa'ula, tengahnya berharkat tom. Kalau fa'ala contohnya ya enggak? Jadi urusan harkat yang pertama dengan harkat paling belakang ini tidak akan pernah berubah. Harkatnya tetap fat selama enggak ada selamanya, enggak akan pernah berubah. Contoh begini, nah sorok ini pasti begini sudah hurufnya. Harkatnya pasti begitu. Nanti kecuali nanti ada beberapa indikator nanti di tasrif lugawi ya. Sebelum kita beranjak ke tasrif lugawi, kita akan membahas tentang ini dulu. Nah, ya mulu. Ya enggak? Kalau dianya mana penghapus? Di mana? Di aspek. Gua. Tak kok anu selalu berhilang. Nah. Ini kan ada 3 bacaan ya. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Kalau fi'il madinya semuanya ada berapa huruf ini? 3 huruf. Ini yang disebut dengan sulasi. Apa? 3 huruf. Mujarrad saja. Artinya 3 huruf saja. Tidak ada tambahan. Yang depan itu fokusnya kita yang depan. Kalau wazannya, kalau wazannya, tahu wazannya? Belum tahu wazan ya? Timbang? Apa timbangan? Kok ada ilmu sorof ada timbangannya? Ini nimbang apa Ustaz? Ini. Biar anu ya, biar tahu wazan itu apa ya? Wazan itu apa?
timbangan kata. Apa? Wazan itu timbangan kata. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Nanti saya buat teori wazan ya. Ada teori bagaimana kita menentukan wazan. Teorinya begini. Teori menentukan wazan. Contoh. Nanti itu sesuai dengan bina ya. Nanti cara menentukan wazan. Wazan itu adalah yang ada fa'ain dengan lam. Contoh begini. Saya kasih contoh ya. Contohnya adalah gini. Qotala. Nanti ketika saya tanya, wazannya qotala apa? Fa'ala. Wazannya qotala adalah fa'ala. Kok bisa begitu, Ustaz? Caranya itu adalah untuk menentukan wazan, qafnya dirubah jadi fa, taknya dirubah jadi ain, lamnya kan tetap lam. Oh, yang lain Ustaz, seumpamanya Ustaz, oh kata be, ini yang beda, kata be, ya enggak? Wazannya apa? Fa'ala. Kafnya dirubah fa, taknya dirubah ain, yang tengah, yang belakang dirubah lam. Harkatnya sama, berarti wazannya kataba adalah fa. Paham sudah? Paham sudah? Nah, sudah paham? Sudah paham? Menentukan wazan? Nah, kemudian ini wazan fi'il fa'ala. Ini namanya wazan fi'il fa'ila, juga wazan fi'il madhi. Fa'ula juga wazan fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa Ustaz fi'il madhi, Ustaz? Ini lagi ini. Fi'il madhi itu apa, Ustaz? Kata kerja, pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, ini contoh ya. Fi'il madhi, teori fi'il madhi itu sampai kepada KTP loh. Masa Ustaz? Makanya sampean itu kadang-kadang melihat hal kecil itu tidak tahu bahwa itu pakai fi'il madhi, teorinya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Saya udah percaya. Di KTP itu ada yang namanya teori fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tepatnya di mana, Ustaz? Status pernikahan. Ayo. Status pernikahan yang masih jomblo, belum menikah, berarti akan menikah. Masih akan, tapi belum. Fi'il mudhari masih akan menikah. Terus statusnya kameramen sedang menikah. Tidak ada KTP sedang menikah. Menikah. Status pernikahan menikah. Ya enggak? Mudhari yang berzaman hal. Ya enggak? Terus ketiga, kalau orangnya cerai, tidak ada di KTP itu cerai sekarang. Status pernikahan cerai, tidak ada. Apa di KTP? Sudah menikah. Itu kan fi'il madhi, berarti pernikahannya selesai. Status pernikahannya usai. Berarti kalau status pernikahannya usai, dia statusnya menjadi duda atau janda. Ini kan teorinya fi'il madhi dan fi'il mudhari di dalam KTP. Belum menikah, berarti masih akan menikah. Menikah berarti dalam status pernikahan. Sudah menikah berarti duda atau janda. Karena kenapa? Karena status pernikahannya sudah selesai. Ayo. Ini
ini kan gara-gara fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, itulah yang disebut dengan kata kerja. Namanya kerja itu pasti berhubungan dengan waktu. Kapan dilakukan? Apa sudah dilakukan atau masih akan dilakukan atau bahkan sedang dilakukan? Fi'il madi itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan, sudah selesai dilakukan. Kalau fi'il mudhari itu masih akan atau sedang dilakukan. Kalau teorinya di status pernikahan itu kayak tadi, belum menikah berarti akan menikah. Setelah itu menikah berarti sedang dalam status pernikahan. Nomor 3, sudah menikah berarti dia itu janda atau duda, berarti status pernikahannya selesai. Paham nggak ya? Paham ya tentang fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari sudah paham ya? Nah, baik. Masa ada yang lain selain dari itu, Ustaz? Banyak di kehidupan kita menggunakan fi'il madi dan fi'il mudhari. Ayo percaya. Kalau kamu baca niat wudu, nawaitul wudu'ah. Nawaitu itu dari kata nawa, yanwi niyatan. Nawa fi'il apa kalau di depan? Fi'il madi. Berarti tu itu maknanya saya. Nawai berniat tu saya. Kalau dimaknai fi'il madi, nawaitu saya telah berniat. Ayo sekarang saya tanya, kamu itu niatnya di saat kamu wudhu atau sebelumnya? Ayo, kamu niat di saat wudhu atau sebelumnya? Sebelumnya sudah ada greget. Ayo kalau kamu mau kencing, gregetnya itu di saat kamu kencing atau dari sebelumnya masuk jeding? Sebelumnya dulu. Sebelumnya dulu. Di sini sudah ada jamaah ya. Kamu rukaburu tadi wudhu kayak gini sudah aksi kayak gini. Emangnya kamu mau tengkar? Apa? Niat mau melaksanakan makanya redaksinya menggunakan nawaitu. Dari tadi saya sudah berniat. Baru diaplikasikan saat saya itu membasuh muka. Makanya menggunakan nawaitu. Ini di wudhu. Coba di sholat. Usol. Kalau sholat pakai usol, apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari. Kenapa kok menggunakan fi'il mudhari? Ayo. Fi'il mudhari artinya apa? Saya akan sholat. Berarti masih belum selesai sholat. Ya enggak? Seandainya kamu itu menggunakan niatnya sholaitu, saya sudah sholat. Kapan lawang belum salam? Ya enggak? Makanya di saat awal sholat menggunakan fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari'nya? Sholla yusolli. Yusolli itu fi'il mudhari. Yusolli yusolliyani yusalluna tusolli tusalliyani yusallina tusolli tusalliyani tusalluna tusallina tusolliyani tusallina usolli yusolli usolli saya solli akan sholat. Mulai tahu atau tidak? Saya solli mau sholat. Berarti usolli saya mau sholat. Makanya dalam niat sholat itu menggunakan apa? Usolli. Karena kenapa? Saya akan sholat. Karena kenapa kok pakai fi'il mudhari? Kok akan? Belum selesai. Karena sholatnya belum selesai. Paham sudah? Nah, kalau sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum.
Redaksinya bukan pakai usolli, tapi menggunakan solaitu. Apa? Solaitu. Aku sudah melaksanakan sholat. Berarti sholatnya selesai. Paham gak ya? Ini namanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Paham sudah? Paham sudah? Betul ya? Betul-betul paham ya? Ya diulang lagi. Ya wallahu a'lam, cekak awannya. Ya mudah-mudahan cekak. Nah, fi'il madhi dan fi'il mudhari ini pasangan, kayak suami istri, bagaikan rokok dan koreknya. Bagaikan rokok dan kopinya. Wah, ini kan pasangan. Di mana ada fi'il madhi, di situ akan bersanding dengan fi'il mudhari. Ada api, ada asap, ada api. Nah, fi'il madhi, ketika fi'il madhinya yang tengah berharkat fathah, maka ada 3 bacaan dalam fi'il mudhari'nya. Ada 3 versi bacaan dalam fi'il mudhari'nya. Apa saja 3 versi itu? 1, ulu. Ya, fokus di sini. Yang ain tetap ketika salat. Berikutnya yang nomor 2 adalah yaf'ilu. Fokus di sini. Ain juga berubah. Yang ketiga yaf'alu. Wazannya adalah yaf'alu. Baik. Contoh. Fi'il madhinya nasoro. Fi'il madhinya nasoro, ya kan? Ya. Fi'il mudhari'nya lihat yansuru. Boh, amat ya. Ini sudah kayaknya sudah wafat. Yansuru. Yang kedua, tetap dengan lafaz yang sama, dengan lafaz yang berbeda. Ya. Yang lurus dengan ain itu huruf apa? Ro. Makanya yang ini berangkat. Berikutnya ta. Nah, nasoro yansuru disebut dengan bab 1. Doroba yadribu ini adalah bab 2. Fatah yaftahu ini bab 3. Alhamdulillah ya. Wah, ini nanti pengaruhnya bagaimana, Ustaz? Pengaruhnya nanti kepada fi'il amar. Karena fi'il itu ada 3 ya. Kan dipelajari kan ya? Fi'il ada berapa? Apa saja? Fi'il mudhari, fi'il pengaruhnya gimana, Ustaz? Nah, kalau fi'ilnya itu yansuru, fi'il mudhari'nya yansuru, pasti fi'il amarnya itu adalah wazannya unsur, uf'ul. Ya enggak? Pasti uf'ul. Belakangnya itu pasti, depannya itu juga dhammah. Kenapa demikian? Karena caranya itu begini. Buat alif yang berharkat dhammah,
Yang mana alif yang di depan ini harkatnya niru yang di ain. Berarti yansuru fi'il amarnya adalah unsur. Kalau seumpamanya saya contohkan yaqtulu. Yaqtulu fi'il amarnya apa? Uqtul. Yaktubu fi'il amarnya uktub. Ya enggak? Yaknusu fi'il amarnya uknus. Pasti kan? Mudah kan? Yadrusu berarti fi'il amarnya udrus. Dan lain sebagainya. Paham dah ya? Nah, ini nanti pengaruh ke sana. Begitu pula kalau fi'il mudhari'nya ainnya yang tengah ini berharkat kasroh. Pasti di fi'il amarnya pun juga ikut kasroh. Ikut kan? Ya enggak? Idrib. Ya enggak? Contohnya kasaba yaksibu. Yaksibu fi'il amarnya iksib. Pasti kan? Berikutnya. Nah, bagaimana kalau yaftahu fi'il amarnya tetap yang depan itu kasroh, tinggal yang belakang itu fathah. Jadi fi'il amarnya iftah. Fatah yaftahu fi'il amarnya iftah. Ya'lamu fi'il amarnya i'lam. Ya'lamu fi'il amarnya i'lam. Paham dah? Coba yahsunu fi'il amarnya sun. Yahsunu fi'il amarnya sun. Yanjusu fi'il amarnya unjus. Iya enggak? Yadnusu fi'il amarnya udnus. Udnus. Mudah kan ya? Menentukan fi'il amar mudah ya? Nah, ini maksudnya. Teori dari ini sampai efeknya kepada fi'il amar. Sudah ya? Kalau fi'il madinya itu berharkat ainnya itu berharkat fathah, maka ada 3 versi bacaan. Fi'il mudhari'nya ada 3 versi bacaan. Apa saja? Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Paham? Fi'il amarnya pun juga akan berubah. Kalau wazan yaf'ulu, fi'il amarnya uf'ul. Kalau yaf'ilu, fi'il amarnya if'il. Kalau yaf'alu, fi'il amarnya if'al. Mudah kan? Mudah. Kedua, kalau wazan fi'il madinya adalah yaf'ilu, maka di sini juga ada 2 versi. Ada kalanya itu fi'il madinya berharkat fathah ainnya. Contoh yaf'alu. Ada kalanya, tapi ini langka sekali, jarang, apa? Yaf'ilu. Jadi fa'ila yaf'alu, ada fa'ila yaf'ilu. Makanya fa'ila yaf'alu ini ditaruh menjadi bab keempat. Sementara fa'ila yaf'ilu ditaruh bab keenam. Bab kelimanya mana Ustaz? Bab kelimanya adalah ini. Apa? Yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Ada 1 bacaan cuma. Fa'ula, kalau wazannya fa'ula pasti fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Contoh yang nomor 2 ini ya, wazan keempat. Contohnya alima. Alima. Fa'ila. Ya enggak? Fi'il mudhari'nya ya'lamu. Ya'lamu. Fathah, sukun, fathah. Ya enggak?
Kemudian yang kedua hasiba. Fi'il mudhari'nya ya sibu. Ya sibu. Fathah sukun kasroh. Sama dengan fathah sukun kasroh. Berarti ya sibu fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya sip. Ya lamu lam pasti itu kan ya, pasti. Yaf'ulu enggak kira berubah. Yang di bawah contohnya adalah hasuna ya sunu. Makanya ini ditaruh di bab kelima. Sudah. Nanti kita akan wazan itu akan berpengaruh kepada setiap bina. Bina soheh, nanti bina apa, bina mudhoaf ya. Nanti kita akan belajar teori wazan dari setiap bina. Bagaimana teori wazan di setiap bina? Kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Yang penting tahu dulu wazan fi'il tsulati mujar ini namanya apa? Wazan sulasi mujarrad ya. Wazan timbangan fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf mujarrad saja. Ada berapa wazan fi'il sulasi mujarrad? Wazan fi'il sulasi mujarrad ada 6. Bab 1 fa'ala yaf'ulu. Bab 2 fa'ala yaf'ilu. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Bab 5 fa'ula yaf'ulu. Bab 6 fa'ila yaf'ilu. Paham ya? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Dengan contohnya. Contoh yang pertama nasoro suruh. Yang kedua doroba yadribu. Ketiga fataha yaftahu. Terus 4 alima ya'lamu. 5 bahasa 5 hasuna sunu. Bab ke-6 hasiba sibu. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan praktek wazan mauzun, wazan mauzun, wazan mauzun. Harus hafal 6 bab. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Bab ketiga fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Bab keempat alima ya'lamu fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Tak ada mif'alun, tak ada. Bab kelima hasunaya fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fa huwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Tak ada wadzaka. Bab kelima tak ada wadzaka. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fa huwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Tak ada wadzakanya kan bab kelima? Tak ada. Hafal Ustaz. Bab keenam hasiba fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Tak ada. Mif'alunnya tak ada. Hafal itu, praktek. Mampu di sana kita akan lanjut kepada wazan fi'il bina sahih.
Bina sahih praktek. Contoh bina sahih bab pertama berarti wazannya fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru nasron wa mansuran fa huwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Wah. Maksudnya apa itu Ustaz? Itu bukan apa? Bukan ramalan atau pendukunan Ustaz. Ya bukan. Ini bukan tentara. Tentara dukun ini kan. Makanya fungsinya apa nanti? Nanti kita akan jelaskan fungsi-fungsi. Kepada Al-Quran apakah begitu? Oh ada, pasti ada. Sebagaimana saya jelaskan besok pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita. Ala hadihin ya wa ala qimmitin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.